Nah, ini karir objektif. Ini juga hal yang sangat penting ya, teman-teman, part karir objektif. Teman-teman di sini mau nggak ditempatkan di mana saja? Mau nggak? Mau? Udah di-spread ya Pak biasanya ya. Kalau udah pusing banget, bingung, biasanya teman-teman akan mau gitu. Nah, ini adalah fungsinya adalah membuat teman-teman tidak ditempatkan di mana saja secara abstrak gitu. Teman-teman harus punya istilahnya itu kayak pendirian gitu. Saya mau mencoba peran sebagai marketing misal. Saya mau ada di peran risk management. Saya mau ada di peran human resource gitu. Jadi teman-teman di sini bisa menuliskan in the next 5 years gitu ya. My goal is apa? Jadi goal teman-teman itu akan sebagai apa gitu. Kita boleh next. Nah, jadi jangan takut untuk menuliskan objektif teman-teman. Lalu juga jangan lupa menunjukkan teman-teman itu potensinya di apa. Di sini untuk yang aktif di organisasi ya, untuk yang aktif di organisasi teman-teman bisa jualan di situ. Bahwa teman-teman pernah menjadi project officer misalkan gitu ya. Nah, sekarang buat yang masih semester 2, 4 dan 6 kalian masih punya waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk teman-teman punya peran di organisasi. Jangan hanya sebagai anggota. Karena kalau kalian 4 tahun kuliah jadi anggota terus, akan jadi pertanyaan. Kenapa dia jadi anggota terus ya? Apa cuma nebeng nama ya? Gitu. Jadi teman-teman harus punya peran-peran yang strategis. Koordinator. Terus teman-teman bisa sebagai, di sini ada project officer kan? Ketua panitia gitu. Ketua organisasi kayak gitu. Itu sangat bisa. Misalkan ada yang tergabung di BEM, ketua BEM gitu ya. Jadi kalau kita lihatnya gini, tahun pertama, tahun kedua masih jadi anggota masih oke, nggak apa-apa. Tahun ketiga dia masih anggota, apa nih yang salah di anak ini? Gitu. Kenapa nih anak ini kok nggak pernah ada di peran yang lebih tinggi gitu? Oh, alasannya adalah saya juga jualan. Jadi yang dijual bukan organisasinya, yang dijual adalah pengalaman sebagai entrepreneurnya, gitu. Jadi teman-teman letakkan kalimat yang bisa membuat orang tertarik pada teman-teman, gitu. Gak perlu semua hal itu dimasukin. Contoh, teman-teman ikut seminar ini, nggak ada sertifikat ya? Nanti ada. Ada ya? Nah, sertifikat itu kepake nggak buat rekruter lihat? Nggak kepake. Jadi sertifikat itu sebenarnya tidak terpakai untuk rekruter lihat. Yang terpakai apa? Contoh, ada yang jurusan pajak nggak di sini? Nggak ada ya? Nah, kalau di pajak itu kan ada brevet ya. Yang terpakai adalah sertifikasi atau keahlian. Yang terpakai itu adalah keahlian. Jadi kalau teman-teman ikut workshop, seminar seperti ini tidak perlu dimasukkan ke CV. Oke? Jadi ini sifatnya adalah untuk membekali diri, bukan untuk dimasukin ke CV. Gitu ya. Jadi nggak akan bisa jualan lewat mengikuti seminarnya ini, nggak bisa. Gitu. Nah, kenapa saya harus ngomong seperti ini? Agar teman-teman, orang itu baca CV kalian itu nggak ilfeel gitu. Ih, apa sih kayak gini aja dimasukin. Saya pernah dapat seorang kandidat, dia itu CV-nya itu 4 halaman, 3 halamannya daftar seminar. Dan buat saya, tapi masih banyak loh yang seperti itu, masih banyak loh teman-teman. Nah, buat saya kayak, kasihan banget sih anak ini gitu. Karena nggak ada yang ngasih tahu ke beliau kan gitu ya, ke dia ini nggak ada yang ngasih tahu gitu. Nah, teman-teman sekarang udah tahu, jadi jangan dilakukan. Oke? Nanti saya akan share juga ketika teman-teman di tahap interview apa yang dilihat dari teman-teman, dan mungkin teman-teman nggak pernah berpikir hal itu. Nanti saya akan ada penjelasannya nanti ya gitu. Next. Nah, edukasi itu teman-teman banyak nggak yang CV-nya dari TK itu ditulis? Itu nggak perlu. Bahkan ini teman-teman S1 ya Pak ya? S1. Kalau teman-teman S1 yang ditulis itu hanya, oke, tenang boleh. Nah, yang ditulis itu adalah pendidikan S1 saja. Kalau teman-teman S2 yang ditulis S1, S2. Kalau S3 yang ditulis S1, S2, S3. SMA, SMP, SD, TK, PAUD itu nggak penting. Oke? Karena masih banyak yang menulis, ya. Kenapa saya bicara ini? Karena banyak yang melakukan. Mungkin juga teman-teman sekarang
sekarang jadi refleksi diri gitu kan. Aduh, di CV saya dari PAUD itu saya tulis gitu. Kayak teman-teman menang lomba 17 Agustusan waktu SD. Itu banyak loh yang nulis gitu. Kandidat itu banyak. Bahkan mereka yang mungkin kalau kita lihat kok begini gitu. Kok kayak gini banget gitu ya. Nah, itu jangan sampai teman-teman melakukan itu. Next. So, education ini yang ditulis hanyalah nama universitasnya, lalu majornya apa, kalian degree-nya apa, S1, S2, gitu, S3, graduation year-nya kapan, dan GPA-nya berapa. Plus teman-teman bisa lengkapi dengan title untuk skripsi kalau menarik, gitu ya. Contoh, teman-teman mau berkarir sebagai orang HR. Skripsi saya dulu tentang hubungan industrial di dalam pekerja gitu. Nah, itu menarik. Kenapa? Kok anak ini berani banget ya membahas topik ini. Dulu skripsi saya dibeli oleh salah satu lembaga internasional 5.000 US dollar waktu itu di tahun 2013 ya berarti. Karena apa? Karena menarik gitu. Makanya kenapa saya selalu mencantumkan skripsi saya itu dulu tentang apa gitu. Kita boleh next. Nah, so be smart. Smart itu bukan sekedar kebaca pinter gitu, bukan. Smart di sini itu adalah spesifik, measurable, attainable, relevan, dan ada time bound-nya. Ada nggak teman-teman di sini yang misalkan saya punya cita-cita mau jadi orang suksesnya? Suksesnya apa? Sukses itu punya uang 1 juta atau punya uang 500.000. Setiap orang punya ukuran sukses yang berbeda-beda. Sehingga teman-teman harus sangat spesifik di sini menuliskannya. Contohnya adalah saya dulu di bagian perencanaan sosial media gitu ya, dan selama di sana saya bisa meningkatkan engagement sebesar 2 kali. Nah, itu cara yang smart teman-teman gitu. Kita boleh next. Work atau internship experience ini juga sesuatu yang sangat penting. Jadi pengalaman kerja atau pengalaman magang. Tadi masih ingat kalau kalian dagang atau punya usaha dimasukin nggak? Dimasukin. Karena itu value-nya tinggi. Jadi kalau teman-teman sekarang sebagai seorang wirausaha, maka teman-teman harus bangga. Kenapa? Karena itu salah satu hal yang rekruter cari dari anak-anak fresh graduate. Biasanya anak-anak yang ketika mahasiswa mereka itu punya usaha, mereka itu pola pikirnya lebih berjalan. Berjalannya gimana? Berjalannya itu adalah dia udah tahu gimana ya cara untuk mencapai sesuatu. Dia udah punya target, ya nggak? Nggak semua anak itu punya target loh. Nggak semua anak yang udah lulus itu dia tahu dia mau kemana. Kalian tadi ketika saya tanya mau kemana, kalian juga nggak tahu kan? Nah, mulai hari ini kalian harus tahu mau kemana, gitu ya. Jangan sampai di masa kuliah yang udah 4 tahun ini kalian nggak mempersiapkan apa-apa buat masa depan kalian. Nanti jadinya buang-buang waktu, gitu ya. Nah, next. Nah, di internship ini atau program magang atau misalkan ada pengalaman kerja, teman-teman bisa menuliskan prestasi teman-teman itu apa yang teman-teman kerjakan. Jadi bukan cuma sekedar saya magang di bidang HR, bukan. Tapi teman-teman harus menuliskan selama saya magang di bidang HR, saya membantu proses pembuatan SOP misalkan. Ketika saya di bidang HR adalah kata-kata yang sangat powerful teman-teman, gitu ya. Next. Nah, sama organization experience juga sama, bukan sekedar kalian tulis misalkan saya itu orangnya ada di bidang danus. Sekarang masih ada nggak sih danus? Dana usaha sponsorship ada nggak? Teman-teman di sini bikin event nggak? Bikin event butuh uang nggak? Yang nge-sponsorin siapa? Kampus atau cari di luar. Nah, itu juga salah satu poin yang sangat bagus untuk teman-teman jual. Gitu. Ya, itu sangat bagus. Kenapa? Apalagi kalau teman-teman bisa nulis. Saya sebagai koordinator untuk event apa gitu ya. Terus teman-teman bisa tulis saya dapat 50 juta gitu. Saya dan tim saya berhasil mengumpulkan 50 juta untuk keperluan event. Itu akan sangat bagus banget gitu. Itu akan sangat dilihat. Kenapa? Karena teman-teman belum masuk ke dunia kerja aja, teman-teman udah bisa cari uang. Teman-teman udah bisa memperjuangkan sesuatu gitu. Next.
Oke, ini ya. Jadi misalkan kalau teman-teman fundraiser, teman-teman bisa tulis saya sebagai orang head of fundraising, misalkan saya bisa mengumpulkan dana sekian, atau misalkan berapa persen dari target, kayak gitu itu juga bisa. Tergantung angkanya. Kalau angkanya kecil, contohnya adalah teman-teman harus mengumpulkan 10 juta. Terus teman-teman dapat 12 juta. Kalau teman-teman put angka 12 juta itu kan nggak terlalu besar ya nggak? Dibandingkan 50 juta. Nah, lebih baik teman-teman pakai data persentase. Saya berhasil mengumpulkan dana 120% lebih tinggi dibandingkan target. Gitu ya, itu cara penulisannya. Nah, ini teman-teman harus bermain di kata-kata. Teman-teman harus bermain di kalimat teman-teman gitu. Untuk apa? Sekali lagi untuk jual diri gitu. Untuk teman-teman bisa menjual, teman-teman bisa merasa kayak wah ini saya bagus nih saya gitu kan. Ini ya kalau ada kalau ada kata-kata yang mungkin buat teman-teman gak biasa, itu nanti di industri akan jadi sesuatu yang biasa. Ketika teman-teman nanti sudah kerja sekian tahun, teman-teman pasti akan ditanyakan, kamu udah mana aja yang ngontak kamu gitu, udah bisa jualan kemana aja gitu. Itu sesuatu yang pasti akan sangat umum untuk teman-teman dengar nanti ketika teman-teman ada di industri gitu ya. Next. Oke. Nah, reference on CV. Ada nggak yang deket banget sama dosen karena bantuin dosennya untuk riset atau asisten dosen, ada nggak? Ada ya? Ada tapi malu. Oke. Nah, jadi next boleh. Untuk reference ini teman-teman bisa minta ke orang yang punya reputasi tinggi gitu. Contoh dosen gitu. Nih biar bikin event di VB gitu kan. Gimana company mau datang, mau melakukan rekrutmen di dalam kampus gitu, on campus rekrutmen. Nah itu sesuatu yang teman-teman kayak, oh kalau saya mau kerja saya minta referensi ke Pak Budi. Pak Budi sebagai apa? Dalam kurung sebagai Head of Career Center di FEBI UIN misalkan gitu. Nah jadi teman-teman kebayang ya, nggak bisa teman-teman itu menuliskan nama siapapun orangnya, itu nggak bisa. Harus orang yang kalian pernah kerja bareng gitu ya. Jadi baik-baiklah sama guru, sama dosen, sama dekan, baik-baiklah gitu. Karena kalian akan sangat membutuhkan beliau-beliau gitu. Saya bisa dapat pekerjaan cepat. Saya dapat pekerjaan itu sebelum saya lulus. Kenapa saya bisa dapat? Karena dosen saya itu selalu kalau ada event, mereka ngajak saya, terus saya dikenali sama perusahaan gitu. Saya waktu itu dapat penawaran dari 4 perusahaan sebelum saya keluar dari kampus gitu. Kenapa saya bisa dapat itu? Karena sering dibawa sama dosen. Sering dibawa untuk apa? Untuk bantuin jadi asrot. Tahu asrot nggak? Asisten sorot ya, cuma ngeklik gitu kan. Atau saya pernah dibawa sama dosen untuk apa? Untuk ngisi di kementerian, untuk ngomongin tentang misalkan qualitative research itu kayak gimana. Nah, jadi dari situ saya barulah kenal sama banyak orang. Teman-teman, sekarang itu udah nggak zamannya lagi gengsi. Aduh, nggak mau kalau sama dosen, ntar kayak disuruh-suruh gitu. Gak apa-apa, mendingan disuruh-suruh sekarang daripada disuruh-suruh 10 tahun lagi gitu kan. Mendingan sekarang teman-teman berusaha sekeras mungkin daripada nanti usahanya baru 10 tahun lagi, pasti lebih capek ya. Karena makin tua, orang itu metabolismenya kan makin gak bagus gitu, energinya makin berkurang gitu ya. Kita boleh next. Oke, tadi ini saya udah tanyakan, boleh next. Ya, next lagi. Nah, saya mau bilang ke teman-teman, ayo mulai bermain sama LinkedIn seperti teman-teman bermain di TikTok atau Instagram. Kenapa? Karena saya kepengen teman-teman itu bukan melamar, tapi dilamar. Gimana teman-teman bisa dapat job opportunity di luar sana? Dulu ini saya buka ya salah satu apa yang saya dapat di LinkedIn. Jadi dulu saya pernah digaji oleh sebuah perusahaan, gaji saya itu 8 juta per bulan, tapi saya di offer dari LinkedIn ini 28 juta. Dari salah satu startup yang teman-teman kalau main game pasti teman-teman tahu startup ini, gitu. Nah,
Kenapa LinkedIn ini se-powerful itu? Karena di LinkedIn itu proses memasarkan dirinya itu udah otomatis gitu. Ketika teman-teman upload misalkan artikel, kegiatan teman-teman upload data teman-teman yang bagus, rekruter itu dengan sendirinya mereka akan mencari kalian gitu. Makanya kenapa teman-teman harus aktif di LinkedIn. Kasih waktu misalkan setiap hari bangun tidur gitu ya, atau misalkan teman-teman di jam 7 sampai 7.30 itu buka LinkedIn, bikin artikel, upload gitu. Biar nanti nggak capek cari kerja. Hari gini capek cari kerja. Cari kerja itu susah banget, serius gitu. Makanya kenapa saya selalu bilang ke teman-teman yang saya temui, kalau bisa nggak usah ngelamar, tapi dilamar sama tempat kerja, gitu ya. Next. Nah, ini kita masuk ke job interview. Ada nggak yang pernah berpikir bahwa proses interview itu menegangkan? Ada nggak? Gemeter ya, dingin gemeter. Nah, itu kalau kami ketemu sama kalian melakukan itu adalah salah satu bukti bahwa kandidat ini tidak percaya diri. Saya kasih tips ya, teman-teman. Di sini kayaknya ada pakai jilbab ya, kecuali cowok ya. Nah, teman-teman coba pakai satu tangan atau pakai jilbab. Biasanya sih saya bawa 2 jilbab gitu kan di tas. Nah, itu biasanya yang saya lakukan adalah sebelum ketemu sama orang, saya lipat tangan saya pakai sapu tangan atau jilbab. Kenapa? Biar tangan saya itu tetap warm gitu. Karena kalau tangan saya dingin dan gemeter, orang akan menilai saya gak confidence. Orang baru mau ngobrol aja udah gak percaya diri. Apalagi kalau misalkan nanti kerja gitu ya. Jadi itu tips yang sangat mungkin kayak gak penting gitu. Buat banyak orang dengarnya gak penting, tapi itu penting banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai bau badan. Ya, saya sering banget ketemu kandidat khususnya laki-laki. Itu pakai pomade, cowok suka pakai pomade ya. Itu kan wanginya itu kemana-mana teman-teman. Apalagi bercampur dengan keringat. Nah, itu mantep banget tuh. Nah, terus apalagi yang dilihat biasanya? Ini baru hal yang sifatnya awal gitu ya. Teman-teman tahu nggak? Banyak perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang besar, mereka itu pakai CCTV dari teman-teman masuk. Jadi dari teman-teman masuk ke gerbangnya, mereka sudah akan melihat CCTV. Jadi teman-teman sudah dinilai semenjak teman-teman masuk awal. Nah, beberapa orang yang bukan beberapa ya, bahkan puluhan orang gitu ya, saya pernah ngobrol sama mereka. Kenapa orang ini nggak diterima? Padahal kan CV-nya bagus, attitude-nya minus. Attitude minus itu gimana? Contoh kalau ketemu sama OB, terus OB-nya kayak dianggap nggak penting. Ketemu sama resepsionisnya nggak disapa. Karena ngerasa, oh saya udah hebat, ngapain saya sapa resepsionis gitu kan? Adabnya kurang gitu ya. Jadi apa yang teman-teman harus lakukan? Semenjak teman-teman datang, tapi jangan nggak genuine juga ya, teman-teman harus genuine ya, harus asli gitu kan. Semenjak teman-teman datang, teman-teman harus dengan pakaian yang rapi. Teman-teman coba untuk sapa orang gitu kan, misalkan iya Pak, Bu gitu. Saya pernah punya seorang teman, dia itu memang secara penampilan itu sederhana banget. Tapi beliau ini adalah seorang head of. Nah, ketemulah sama calon anak yang masuk ke pekerjaan tersebut, dan si ibu ini tuh bener-bener kayak ya udah dilewatin aja gitu, nggak disapa gitu ya. Dan anak ini melakukan tindakan yang tidak sopan. Ketika masuk di ruangan interview, kaget. Kok ternyata final interviewnya sama si ibu ini gitu kan? Ya udah selesai, kesempatannya udah pasti hilang gitu karena attitude. Nah, jadi teman-teman, selain kalian belajar teori di kampus gimana, kalian mengusahakan untuk bisa lulus, kalian harus jaga banget yang namanya adab, yang namanya attitude gitu ya. Itu hal yang tidak pernah terlepas gitu teman-teman. Kita boleh next. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika kita interview? Next lagi. Nah, ini adalah 4
what people know gitu ya, terkait sama technical skill kalian gitu. Terus terkait sama professional information kalian gitu ya. Yang kedua itu adalah what people have done, pendidikan, pekerjaan sebelumnya gitu ya. Lalu what people can do. Nah, ini terkait sama behavior yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Contoh pekerjaan yang misalkan di site gitu. Teman-teman misalkan kerja di tambang. Bisa nggak kalau orang yang mohon maaf selebor gitu ya, orang yang nggak hati-hati kerja di sana, bisa nggak? Enggak, nanti dia jatuh lagi gitu. Jadi teman-teman kalau kepengen pekerjaan tertentu, pelajari orang seperti apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut gitu. Kalau teman-teman ngerasa selebor, ya janganlah kerja di pertambangan gitu ya. Nanti kalian masuk lagi kan jadi ini bagian dari diesel nanti kamu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati gitu ya dengan job behavior yang dibutuhkan. Lalu terkait sama who people are. Jadi ini ngomongin tentang motivasi. Kenapa teman-teman mau bekerja di sana? Itu juga jadi sesuatu yang penting. Kita next. Oke, preparation is a key. Jadi kalau kata kami ya, teman-teman kalau gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan kegagalan, gitu. Next. Nah, di sini harus dipahami ketika tahap pretest. Teman-teman harus tahu di sana itu tesnya itu gimana. Ada nggak yang udah pernah tes psikotes gitu? Ada nggak yang pernah tes psikotes untuk magang? Ada nggak? Kalau magang masuk aja ya berarti ya? Oh ya, kalau nanti teman-teman di dunia kerja khususnya industri akan ada psikotes ya. Rata-rata akan ada psikotes. Lalu di psikotes itu teman-teman juga bisa jadi akan kayak bingung gimana proses pengerjaannya karena baru pertama kali mengerjakan. Makanya teman-teman tanya ya, nanti psikotesnya itu akan kayak gimana sih gitu kan? Nanti kira-kira apa aja pertanyaannya itu boleh Mbak ditanyakan. Next. Nah, jangan lupa riset tentang perusahaannya. Jadi teman-teman, banyak dari kita yang biasanya itu nge-apply ke beberapa perusahaan, ya nggak? Nah, gara-gara kita nge-apply ke beberapa perusahaan, kita jadi bingung. Oh, perusahaan ini apa ya yang kemarin di-apply ya? Gitu. Kita jadi nggak belajar tentang perusahaannya. Teman-teman lihat di website ada bagian value company ya, company value. Teman-teman lihat itu. Nanti ketika menjawab sesuatu, cocokkan dengan company value. Oke? Misalkan company value-nya itu adalah customer centric gitu. Nah, teman-teman harus memberikan jawaban yang arahnya adalah customer centric gitu. Oh, value-nya adalah integrity. Teman-teman harus memberikan jawaban yang arahnya adalah integrity gitu ya. Next. Nah, ketika hari hanya tadi ya, datang 15 menit sebelumnya. Kalau saya datang 1 jam sebelumnya. Tadi saya datang ke sini setengah jam sebelumnya. Kenapa? Karena saya mau menghormati teman-teman yang hadir. Karena saya mau ketika saya datang, saya udah nggak buru-buru. Saya udah nggak kayak keringetan, aduh gimana nih, nanti pede nggak ya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus hadir sebelum waktunya. Bikin diri teman-teman calm. Dressnya sesuaikan dengan apa yang kalian akan hadapi. Contoh kalau teman-teman ke startup jangan pakai jas lah. Kenapa? Karena orang startup itu kaosan, kaos polo, gitu ya. Jadi silakan teman-teman pakai kaos polo, gitu kan? Atau teman-teman pakai model blazer tapi yang gaul lah ya. Jangan yang kayak hitam itu buat wisuda, jangan. Gitu ya. Karena banyak anak-anak fresh grade yang mereka nggak tahu bagaimana cara dress up yang bagus sehingga mereka ngerasa kayak, duh ini gimana ya gitu. Kira-kira nanti di sana harus yang rapi banget, padahal orang-orang di sana chill gitu. Nanti kalian akan terkesan gini, aduh kok orangnya kaku banget sih, kok nggak gaul banget sih gitu ya. Nah jangan lupa tersenyum pastinya, be authentic, be yourself gitu ya. Next. Nah, ada 2 jenis interview. Yang pertama itu adalah interview HRD, yang kedua itu adalah user interview. Interview HRD itu bicara tentang syarat-syarat yang sifatnya general.
value teman-teman. Kalau interview sama user, pertanyaannya adalah something yang technical, sesuatu yang kalian akan kerjakan. User itu biasanya bos langsung nanti, yang akan teman-teman temui di pekerjaan gitu. Next. Oke, next. Nah, ini halaman terakhir tentang focus group discussion. Teman-teman ada FGD? Pernah FGD? Kalau FGD itu, kalau di company teman-teman akan dapat sebuah case ya. Teman-teman akan dapat sebuah case. Nah, lalu dari case ini teman-teman diminta untuk diskusi. Yang sering terjadi kalau kita lagi FGD-in anak-anak fresh graduate, kalau misalkan, ayo waktu dimulai, semua lihat-lihatan, nggak ngerti harus memulai dari mana, ya nggak? Nah, biasanya orang yang kepilih itu adalah orang yang mau mengambil peran sebagai moderator. Teman-teman misalkan kalau melihat temennya udah nggak ada yang gerak gitu ya, udah kayak robot semua gitu kan, udah kaku, teman-teman bilang gini, oke, saya minta izin ya teman-teman, saya yang akan menjadi moderator untuk FGD kelompok ini. Nah, terus jangan mendominasi. Kalau kalian mendominasi, kalian nanti gagal. Kenapa? Karena kalian tidak memberikan kesempatan untuk orang lain. Nah, bagaimana cara tidak mendominasi? Oke, Mbak A silakan. Bagaimana pendapat Mbak A? Ada yang mau berpendapat duluan? Kalau nggak ada, oke silakan. Mungkin kita bisa start dari sini. Nanti kalian kasih pendapat. Lalu kalian menyimpulkan dan memberikan pendapat kalian sendiri. Biasanya itu yang akan lebih dipilih. Gitu. Di tahap FGD ini, jadi semua tahap itu banyak ya, korban-korban berguguran itu pasti banyak banget. Di tahap FGD ini adalah tahap yang paling gampang untuk mengunggulkan orang. Kenapa saya bilang tahap ini paling gampang? Karena biasanya ini bisa di 8-10 orang, kita melihatnya aja udah tahu mana yang nggak percaya diri, mana orang-orang yang kayaknya ngeselin, mana orang-orang yang dia nggak bisa punya adab di tempat kerja, itu akan bisa kelihatan langsung gitu. Sehingga teman-teman harus oh ya ini, oh ya itu. Makanya kenapa dimanapun kita berada itu kita harus benar-benar menjadi orang yang genuine, tapi genuine yang baik gitu ya. Jangan kalau saya genuine-nya itu saya suka mukul orang, jadi nanti kalau pas ketemu sama teman saya pukul juga, jangan gitu. Oke? Latih diri untuk punya adab yang baik gitu. Next. Oke, jadi itu sih mungkin yang saya mau jelaskan di sini. Kita bisa langsung masuk ke Q&A aja ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Sailina dari semester ini. Apakah di CV kita itu perlu menggunakan border, dan di akun LinkedIn kita itu apakah harus berfoto formal atau biasa? Terus tadi ada border yang dimaksud apa ya? Oh, nggak usah. Terus tadi kakak bilang kalau kita punya karir ke depan kayak 4 tahun lagi saya ingin menjadi ini, itu apakah dituangkan di CV atau cukup dipersiapkan untuk wawancara? Oke, terima kasih. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi border itu nggak diperlukan ya teman-teman. Teman-teman pakai aturan yang udah ada aja gitu kan. Terus nggak perlu dikasih kayak surat undangan nikahan ya. Itu kan biasanya ada tuh di pinggir-pinggirnya, itu nggak perlu. Oke, nggak perlu sama sekali. Atau kayak kalian kalau bikin tugas makalah, biasanya kan ada tuh pinggiran, itu nggak perlu ya. Nah terus pertanyaan yang kedua terkait dengan apa tadi? Foto ya. Kalau foto pakai foto yang formal tapi jangan terlalu kaku. Teman-teman hindari, kalau mau ada foto hindari background warna apa? Merah, biru. Karena itu bukan peruntukannya, bukan untuk LinkedIn gitu. Jadi teman-teman bisa pakai background putih, hitam. Itu bisa. Warna yang pakai jilbab, antara jilbab sama bajunya matching ya. Jangan nanti jilbabnya warna kuning, bajunya warna merah. Oke? Nah, terus juga teman-teman coba untuk kayak